Pemirsa, sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD RI digelar pada Jumat pagi dengan mengikuti protokol COVID-19. Dalam sidang tahunan ini, Presiden memberikan apresiasi tertinggi untuk tenaga medis yang sudah berjibaku dalam penanganan COVID-19. Ke-75. Kemerdekaan. Sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR dan DPD RI dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Seperti tahun-tahun sebelumnya, hadir dengan mengenakan pakaian adat. Dalam sidang kali ini, protokol kesehatan COVID-19 diterapkan secara ketat dengan membatasi jumlah anggota parlemen dan undangan yang hadir, sehingga sidang diikuti secara fisik dan virtual. Presiden Joko Widodo dalam pidatonya sempat menyinggung beberapa aspek, salah satunya berkaitan dengan COVID-19. Presiden juga mendorong percepatan bantuan sosial, beradaptasi cara kerja baru dengan terus meningkatkan etos kerja. Krisis ini telah memaksa kita untuk menggeser channel cara kerja kita. Dari cara-cara normal menjadi cara-cara ekstra normal. Dari cara-cara kerja biasa menjadi cara-cara kerja luar biasa. Dari prosedur panjang dan berbelit menjadi smart shortcut. Dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil. Pola pikir dan etos kerja kita juga harus berubah. Fleksibilitas, kecepatan, ketepatan sangat dibutuhkan. Efisiensi, kolaborasi, dan penggunaan teknologi harus diprioritaskan. Kedisiplinan nasional dan produktivitas nasional juga harus ditingkatkan. Jangan sia-siakan pelajaran yang diberikan oleh krisis. Jangan biarkan krisis membuahkan kemunduran. Justru momentum krisis ini harus kita bajak untuk melakukan lompatan kemajuan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, perjuangan untuk menghambat penyebaran COVID-19, mengobati yang sakit, dan mencegah kematian sudah luar biasa kita lakukan. Atas nama rakyat, bangsa, dan negara, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para dokter, perawat, serta seluruh petugas di rumah sakit, di laboratorium, di klinik-klinik kesehatan, dan di rumah isolasi. Presiden juga mengapresiasi semua pihak dalam penanganan COVID-19, serta berharap program pemulihan ekonomi nasional bisa segera berjalan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Setelah menghadiri sidang tahunan MPR pagi tadi, Presiden kembali hadir di gedung MPR DPR untuk menghadiri sidang tahunan DPR sekaligus menyampaikan pidato kebijakan fiskal 2021. Kita menuju ke gedung DPR, sudah ada rekan kami, Laras Kiranasari. Laras, maksud kami Dwi Suci, langsung dari gedung DPR MPR. Dwi Suci. Iya, Andro, benar sekali. Memang dalam seperti tahun-tahun sebelumnya, memang sidang tahunan bersama, baik itu sidang bersama MPR, DPR, dan juga DPD ini berlangsung, di mana kalau kita lihat memang ada perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan pada tahun ini akibat pandemi COVID-19 yang dilakukan dengan protokol kesehatan ketat. Bahkan kami pun awak media yang meliputi sini harus menyertakan syarat tes COVID-19. Namun kalau misalkan kita tadi berbicara bagaimana kemudian jalannya persidangan ataupun sesi kedua, di mana kita ketahui sesi pertama sendiri berlangsung pada pukul 9 hingga pukul 11, yakni sidang tahunan bersama MPR, dan juga pada sesi kedua yang dimulai pada pukul 2 siang tadi berakhir sekitar pukul kurang lebih 15, yakni sidang bersama DPR dan juga DPD, yakni dalam agenda penyampaian RAPBN 2021 dan juga beserta nota keuangannya. Memang ada beberapa hal yang kami catat ataupun kami rangkum yang dari apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam RAPBN 2021 tadi.
sekali lagi Presiden ataupun masih fokus pada soal ataupun akibat pandemi COVID-19 ini, di mana pemerintah masih fokus pada pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Selain itu juga RAPBN 2021 diarahkan pada mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi serta daya saing ekonomi. Kemudian arahan ketiga yakni mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital, dan yang terakhir yakni pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi. Adapun kalau kita mereview dan juga melihat tema kebijakan fiskal tahun 2021 yakni percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Dari beberapa aspek ataupun hal-hal yang disampaikan tentunya ada beberapa catatan juga, yakni terutama dalam mengenai penanganan pandemi COVID-19, di mana anggaran kesehatan sendiri itu tadi kami mencatat ada sekitar 6,4%, di mana untuk vaksin ataupun vaksinasi sendiri ini memang menjadi salah satu yang dimasukkan dalam RAPBN 2021, di mana kita ketahui bersama bahwa pada beberapa hari yang lalu Presiden Joko Widodo sempat meninjau bagaimana proses vaksin ataupun uji klinis tahap 3 dari vaksin COVID-19, di mana sudah ataupun akan menguji kurang lebih sekitar 1.610 relawan. Demikian, Andro. Baik, terima kasih Dwi Suci atas laporan Anda langsung dari gedung DPR MPR RI.